Selamat tahun baru. Saya sedang menantikan penerjemah bahasa Chinese untuk kembali ke ruang terjemahnya. Senang gak ada di sini hari ini? Amin. Dan saya percaya Tuhan kita juga senang kamu ada di sini. Amin. Ini awal tahun, kita kasih saat yang pertama kepada Tuhan. Dan sangat luar biasa tahun ini, hari pertama dari tahun yang baru ini adalah hari Tuhan, hari Minggu. Maka di saat sama dengan kita kasih saat pertama, waktu yang pertama kita berikan kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati sisa di waktu tahun ini. Di ayat pembukaan kita hari ini, di ayat 35, Yesus bilang, marilah kita bertolak ke seberang. Ini undangan Yesus. Yesus sudah bilang, ikut saya, mari kita pergi sama-sama. Jawaban kita apa? Mau pergi? Ya, kita akan dibawa kemana? Dia bilang ke seberang kan? Di seberang ada apa? Saya percaya Yesus mengundang kita di saat kita mulai datang kepada Yesus, di saat kita mulai percaya kepada Yesus. Yesus sudah bilang, yuk kita jalan, ikut saya, marilah. Tapi saya percaya hari ini Tuhan kasih tahu kepada kita di tahun 2023, mari kita bertolak ke seberang bersama-sama. Dan tempat itu adalah tahun 2023. Kita tidak tahu apa yang terletak di sana. Tetapi saat Desember tanggal 31, kita akan di mana? Kita akan menjadi seperti apa atau bagaimana kita tidak tahu. Tetapi Yesus sudah tahu. Maka dia bilang, ayo kita jalan. Marilah kita bertolak ke seberang. Katakan amin kalau kita ingin menerima undangan itu. Amin. Untuk orang-orang yang tidak mengatakan amin, maksud kamu apa? Kamu gak mau pergi? Saya berdoa seluruh jemaat Sion bersama-sama akan mengatakan amin. Yesus, saya ingin pergi bersamamu. Dan kita tambahkan kata-kata ini, kemanapun Tuhan bawa kita. Yakin? Wow, tiba-tiba tidak ada yang mengatakan amin. Saya berdoa, kemanapun dia pergi, kita pergi, ada kekekalan yang menantikan kita di sana. Sekarang mari kita pikirkan undangan Yesus hari ini, dan mari kita ke seberang. Yang pertama, kita mikirkan mengenai menyeberangi air di dalam Alkitab. Kita harus menyeberangi air ini untuk bisa ke seberang. Dan air itu yang ada di depan kita apa? Apa yang kita harus lintasi? Air itu mungkin kelemahan saya, mungkin masalah-masalah saya, mungkin depresi saya, mungkin keadaan keuangan saya, mungkin hubungan saya, mungkin penyakit saya. Tetapi mari kita baca Mazmur pasal 29 ayat 3. Dikatakan, suara Tuhan di atas air, Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Siapa mengontrol air-air ini? Tuhan kita. Suara dia, firman dia mengontrol airnya. Jadi air apapun yang seram, ombak besar atau angin yang menakutkan kita di depan kita, tahun 2023 mungkin kita pikir bagaimana saya bisa menyeberangi air ini. Tahun 2022 aja sudah cukup susah. Tetapi mari kita ingat, Tuhan kita, kemuliaan dia ada di atas air yang besar. Di saat dia mengundang kita, saya barusan dengar khotbah Pendeta Abraham Park, karena firman yang dibawa gereja pusat di Korea mirip dengan yang saya bawakan hari ini. Dia bilang kalau Yesus mengundang kamu untuk naik ke kapal itu, dia akan tanggung jawab untuk kamu. Amin. Yesus tidak mengatakan tidak akan ada angin atau ombak, tetapi dia akan tanggung jawab.
untuk kamu, diri kamu, memastikan kamu bisa tiba di seberang air itu. Amin. Mazmur 148 ayat 1 sampai 4. Air seperti apa yang Tuhan ingin kita nyeberangi bersama Dia. Ayat 1 sampai 4. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah Dia di tempat tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tentaranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala bintang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, hai air yang di atas langit. Yesus secara luar, secara fisik kayaknya mengatakan, mari kita menyeberangi sungai Galilea. Dan itu adalah air yang di tingkatan horizontal di bumi ini yang datar. Tetapi secara rohani Yesus sudah mengajak kita semua, mari kita menyeberangi air ini. Air apa ini? Ini adalah air yang vertikal. Di atas langit adalah air, dan di atas itu adalah takhta Tuhan yang disebut sebagai surga. Jadi langit itu kan dalam bahasa Inggris itu bisa mengandung arti langit atau surga. Jadi dikatakan ada air di atas cakrawala dan di bawah cakrawala. Maka kita harus menyeberangi air seperti apa di saat Yesus bilang, mari kita menyeberangi air ini. Dia sedang bicara mengenai seberang kemana. Kita di bumi, tetapi Yesus ingin kita menyeberangi air di atas langit untuk tiba kepada kerajaan Dia, kepada takhta Dia. Saya berdoa tahun 2023 kita akan bisa melintasi ke seberang air itu. Artinya ada air di tengah-tengah langit ketiga dan cakrawala, di mana kita berada dan di mana takhta Tuhan, di tengah-tengahnya ada air-air. Alkitab juga bicara mengenai air dengan cara yang berbeda di bumi ini. Air itu melambangkan dosa dunia ini, orang-orang dunia, bahasa-bahasa dan bangsa-bangsa. Dan di zaman Nuh, penghakiman Tuhan diekspresikan melalui air. Wahyu 17 ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi waktu Yesus sudah mengatakan mari kita menyeberangi air ini, Yesus sudah mengatakan mari kita mengalahkan dan ke seberang. Kita harus mengalahkan dosa kita, godaan kita. Kita harus menyeberangi dunia ini yang korup. Dan lagi pula, mari kita menyeberangi air-air masuk ke dalam kerajaan sorga. Di seberang ada apa hari ini? Dari air itu kita bisa lihat dalam Alkitab bahwa Abraham disebut sebagai orang yang benar di saat dia mentaati firman Tuhan dan melintasi sungai Efrat. Dan umat Israel pun mereka juga harus melintasi dua macam air. Laut Merah di bagian awal yang adalah tempat masuk ke dalam padang gurun, titik masuk padang gurun. Setelah itu sungai Yordan yang adalah titik keluar dari padang gurun, tetapi di saat yang sama titik masuk ke dalam tanah perjanjian Allah. Apakah kita sudah melintasi Laut Merah masuk ke dalam padang gurun? Apakah kita sudah melintasinya? Kita layak gak untuk melintasi sungai Yordan? Tidak semua orang bisa melintasi Laut Merah. Orang-orang Mesir yang ikut dari belakang, Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk melintasi Laut Merah. Mereka semua binasa di dalam laut itu. Dan juga sungai Yordan tidak semua orang pun melintasinya. Ada ujian-ujian di padang gurun, dan hanya yang percaya kepada Tuhan bisa melintasi sungai Yordan. Yang lain binasa semua di padang gurun. Tetapi hari ini Yesus sudah mengundang kita. Dia bilang mari kita melintasinya. Apakah kalian orang-orang yang akan binasa di dalam air itu, atau orang-orang yang akan binasa di padang gurun, atau kalian adalah orang-orang yang bisa
menyeberang ke seberang. Kita sangat beruntung dan diberkati karena Yesus telah mengundang kita. Dia bilang, mari kita menyeberang ke sisi sana. Amin. Berikutnya, mari kita pikirkan mengenai perahunya. Kalau kita ingin melintasi air itu, kita ingin ke seberang, kita perlu sebuah perahu kan? Tuhan harus buka airnya atau kita perlu perahu. Kita akan mengendarai perahu yang seperti apa. Hanya ada satu yang bisa bawa kita ke seberang. Perahu yang mana itu? Perahu besar, perahu kecil, Batranu? Perahu apa? Yesus. Amin. Satu-satunya perahu yang bisa nyebrang ke sisi yang di sebelah sana adalah perahu di mana Yesus ada di sana. Perahu itu melambangkan gereja. Gereja Sion kita adalah sebuah perahu. Besar atau kecil itu tidak penting. Yang kita harus tanya adalah apakah Yesus ada di atas perahu ini? Apakah Bapa kita ada di atas perahu ini? Apakah Roh Kudus ada di atas perahu ini? Saya sedang tanya kalian, kamu harus jauh saya. Ya. Kalau Yesus ada di perahu ini gak? Di kapal ini? Kita sekarang kan mau naik perahu ini. Kamu naik, kamu cek botnya, gak ada lubang, bagus. Tapi di mana Yesus? Kita harus ngecek hidup kamu, keluarga kamu, dan gereja kita, dan bangsa kita. Apakah Yesus ada di dalam perahu itu? Itu yang penting. Karena kalau dia tidak di dalam perahu itu, mungkin kita ada semuanya, mungkinnya seperti Titanic yang megah, tapi akan tenggelam juga seperti Titanic. Tetapi kalau ini perahu yang sangat kecil, kalau Yesus ada di dalam situ, nggak masalah. Kita akan melihat akhir dari tahun 2023. Amin. Jadi hari ini, setelah kebaktian ini pun, kita harus cari Yesus. Apakah kamu ada di dalam kapal ini, di dalam kapal hidup aku? Tuhan kasih tahu Nuh bangun batra untuk penyelamatan dari air. Artinya, Tuhan penyelamat harus ada di dalam batra itu. Nuh bangun 78 tahun, terus di dalam batra semuanya sempurna. Tapi kalau Yesus tidak ada di dalam situ, batra itu atau kapal itu tidak akan kapal itu akan tenggelam. Sama halnya dengan kita. Mungkin kita lakukan renovasi dan segala hal, tapi kalau Tuhan kita tidak ada di kapal ini, semuanya akan binasa. Maka mari kita mulai tahun ini untuk memastikan Yesus ada di kapal ini, di perahu kita. Berikutnya, mari kita bahas mengenai sail, melayang. Kita berlayar. Untuk kita menyeberang, kita perlu beberapa hal. Yang pertama, kita harus meninggalkan orang ramai. Markus pasal 4 ayat 36 dikatakan, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Jadi Yesus bilang, mari kita seberang. Jadi mereka masukin Yesus ke dalam perahunya, tetapi hal pertama yang mereka perlu adalah meninggalkan orang ramai. Itu artinya apa? Ada orang yang bilang mereka percaya kepada Yesus, tetapi hanya ingin Yesus datang ke di mana mereka berada. Mereka nggak pernah naik perahu itu. Mereka selalu tunggu di daratan, tunggu di tepi pantai itu, tunggu Yesus datang dan buat mujizat, menunjukkan hal-hal yang mengherankan kadang. Inilah sikap iman yang banyak dimiliki oleh banyak orang Kristen, bahkan kita. Mereka tidak berani komit, tidak mau kasih waktu lebih, nggak mau kasih seluruh hati mereka, dan juga takut untuk
keluar dari jalan mereka dan masuk ke dalam perahu Yesus. Mereka ingin keamanan. Yesus, saya takut masuk perahu itu. Kamu aja yang datang kepada saya. Datang kepada saya dan bawa mujizat dan jawaban. Yesus, saya akan diam di sini. Saya lakukan hal-hal saya. Kamu aja yang datang ke tempat saya di sini. Tetapi hari ini Yesus sedang mengajak kita. Ayo, mari kita pergi, katanya. Dia tidak bilang, biarkan saya pergi. Dia bilang, mari kita pergi bersama-sama. Kita harus sadar, ini adalah keistimewaan, keuntungan. Yesus tuh mengajak kita hari ini. Kita hanya perlu menerima undangan itu, setuju kepada undangan itu, tinggalkan orang ramai dan naik ke dalam perahu. Setelah itu, kamu akan menerima berkat berjalan bersama Yesus, sama seperti Henokh bergaul dengan Tuhan. Dan di akhir dari itu, di akhir dari berlayar ini adalah hidup yang kekal, ubah, dan kebangkitan. Itu yang Dia ingin berikan kepada kita semua. Tuhan sungguh-sungguh ingin kita naik perahu ini, sama seperti Dia ingin Nuh dan keluarganya dan orang di zaman itu untuk naik Batra. Itu semua pilihan kamu dan itu juga pilihan mereka, kan? Kamu naik atau tidak? Ya udah pasti Tuhan tahu apa yang kamu akan lakukan, dan Tuhan sudah mengundang kamu. Dan kalau Dia mengundang kamu, kamu keras kepala apapun, kamu akan masuk ke dalam perahu itu. Amin. Tetapi kalau enggak, apa akhir dari semuanya? Kamu tidak akan lihat di seberang. Di seberang ada apa? Itu adalah hidup kekal. Berkat-berkat. Tetapi apakah gampang untuk naik perahu itu? Apakah gampang untuk meninggalkan orang ramai? Orang ramai itu adalah keluargaku, pekerjaan aku, stabilitas aku, keamanan aku, hidup aku, rumah aku, negara aku, cara-cara aku. Dia bilang, bisa gak kamu tinggalin itu semua? Tinggalin orang ramai itu dan naik ke perahu ini. Itu yang Abraham lakukan. Itu yang Nuh lakukan. Itu yang Yakub lakukan. Semua orang harus meninggalkan di saat Tuhan perintahkan. Dan karena mereka bisa meninggalkan, mereka bisa melihat akhir dari perjalanan itu. Apakah kita bisa meninggalkan orang ramai kita? Saya bukannya bilang tinggalin keluarga kamu. Tahu kan maksudnya saya? Apakah kita bisa ikut? Wahyu 14 ayat 4 cerita mengenai apa? 14 ayat 1 itu mengenai 144.000 orang. Ayat-ayat Alkitab ini sangat menakjubkan. Wahyu pasal 14 mengenai 144.000. Ini adalah orang-orang yang mengikuti Yesus kemanapun Yesus tuntun mereka. Semoga kita tidak hanya menerima undangan Yesus ini, tetapi mari kita menjadi orang-orang rohani. 144.000 yang rohani, yang bisa mengikuti Yesus kemanapun Yesus menuntun kita. Mungkin rasanya pilihan kita untuk naik perahu atau tidak, tetapi hanya orang-orang yang bisa naik perahu itu bisa ke seberang. Semoga Gereja Sion menjadi perahu yang Yesus ada di dalam perahu itu, dan semua orang di Gereja Sion ini, semoga kita semua bisa berangkat berlayar bersama-sama. Amin. Poin kedua yang kita perlukan untuk ke seberang, yang pertama kan kita harus meninggalkan orang ramai. Kedua, kita harus mengalahkan angin-angin dan ombak. Layarnya, meskipun kita ada Yesus di dalam perahu, itu tidak akan selalu smooth, tidak akan selalu nggak ada angin dan ombak. Kadang kita akan berpikir, apakah saya di perahu yang benar? Kadang, bukankah lebih gampang untuk lompat dari perahu dan kembali lagi ke tempat berasal sebelum telat? Jadi, ataukah
aku lompat masuk ke perahu yang lain, tetapi mari kita ingat, angin-angin ombak ini melambangkan kesusahan, ujian, godaan, bahkan penyakit. Yesus tidak pernah bilang tidak akan ada angin atau ombak. Yesus tidak pernah bilang tidak akan ada ujian atau cobaan. Yesus bilang, mari kita ke seberang bersama-sama. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 14 ayat 21 sampai 22. Saya bacakan, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Jadi murid-muridnya, rasul-rasul pun, Rasul Paulus pun, mereka tidak pernah bilang bahwa akan halus perjalanannya. Tidak akan selalu mulus. Pergi ke surga itu tidak pernah gampang. Yesus bilang, itu adalah jalan yang sesat. Dan dia bilang, melalui banyak cobaan. Berapa banyak? 1, bagi kita, berapa yang baik? 0. Bukan hanya 1. Dia bilang melalui banyak kesusahan kita harus masuk dalam kerajaan Tuhan. Itu di ayat 22 dalam tulisan aslinya. Jadi siap gak masuk ke dalam perahu ini? Amin. Tuhan berkati kalian semua. Perahunya pasti akan goyang. Pasti akan ditabrak angin dan ombak. Tetapi perahu ini yang Yesus ada di dalam, perahu ini tidak akan tenggelam. Mungkin goyang. Mungkin air bisa penuh di dalam perahu, tetapi perahu ini yang ada Yesusnya akan pasti sampai ke seberang. Kamu ada di dalam perahu itu atau tidak? Kamu mau ikut atau tidak? Tetapi secara rohani, ini lebih dari hanya kesengsaraan. Tempat di mana Yesus mengundang kita. Dia bukan suruh kita menyeberang secara horizontal. Dia suruh kita bilang, ayo kita menyeberang ke atas, vertikal. Masuk ke dalam kerajaan sorga. Dan setan dengan mengetahui hal itu tidak akan membiarkan kita. Dia akan lakukan apapun yang dia bisa untuk memastikan kita tidak bisa masuk ke seberang dengan sukses. Tapi kalian semua tetap mengatakan ingin masuk perahu ini kan? Saya benar atau saya salah? Ya. Oke, kita bisa lanjut kalau gitu. Itu masalahnya. Kamu masih dalam perahu ini. Itu masalahnya untuk si setan. Karena iman itu akan membuat kamu bisa nyebrang bersama Yesus. Tapi masalah kita, Yesus lagi tidur. Di ayat pembukaan kita hari ini, Yesus tertidur. Satu Korintus pasal 10 ayat 1-6 beritahu kepada kita menyeberang padang gurun seperti melintasi laut. Di dalam padang gurun itu ada ujian, ada godaan, ada kesengsaraan. Mari kita baca 1 Korintus 10 ayat 1-6. Kalau ada waktu bisa baca dari ayat 1 dan selanjutnya. Tapi sekarang ayat 10 sampai 13. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan kamu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Akan ada ombak
dan akan ada angin, tetapi tidak akan ada ujian yang kamu tidak bisa ngalahkan. Dan Tuhan akan membuat cara di mana kamu bisa luput dari kesengsaraan-kesengsaraan itu. Jadi saya doa, angin, ombak apapun yang datang ke hidup kita, saya juga tidak bisa menjamin bahwa tahun ini akan halus dan mulus semuanya. Tetapi yang saya akan jaminkan adalah selama kita pastikan Yesus masih di dalam perahu kita, maka perahu ini, hidup kita, gereja ini tidak akan tenggelam, tidak akan terbalik. Kita pasti bisa nyampe ke seberang. Siapa yang menjaminkannya? Yesus. Yesus menjaminkannya. Satu hal lagi, Pendeta Abraham mengatakan tadi pagi waktu saya mendengarkan rekamannya, alasannya kenapa Tuhan kirim ombak dan angin di hidup kita saat berlayar, karena kita berpikir, luar biasa sekali ya kalau semuanya mulus, ya yuk kita jalan aja. Kita akan memuji Tuhan, kita akan percaya kepada Tuhan dengan lebih baik. Kalau tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada cobaan, kita akan percaya kepada Tuhan dengan lebih baik, kan? Benar? Benar? Kur, benar? Kenapa nggak bisa jawab? Karena dia bilang, Tuhan mengirimkan angin dan ombak agar kita tidak menjadi korup dengan kekuasaan dunia ini. Angin ombak itu mencuci, mendorong kerusakan dunia ini. Kalau kita terlalu nyaman, kita pun akan menjadi korup, rusak dengan kenyamanan dari dunia ini. Tuhan mengirim angin ombak biar kita bisa tetap fokus, biar kita bisa tetap was-was dan terbangun. Maka oleh karena itu kita harus mengucap syukur kepada Tuhan bahkan di saat pencobaan dan kesengsaraan. Yang ketiga, hal tiga yang kita perlukan untuk bisa melintasi ke seberang, mata rohani kita harus terbuka. Mata kita bukan hanya harus terbuka, tetapi harus fokus kepada Yesus. Mata rohani kita terbuka adalah kemampuan untuk mengenal siapa Yesus dan lanjut percaya siapa Yesus, kepada Yesus. Untuk mengenal Yesus di dalam hidup kita hari ini. Mata rohani kamu harus tetap terbuka untuk tahu hal itu. Rasanya seperti Yesus tuh tidak tahu apa-apa karena dia lagi tidur nyenyak. Tetapi mari kita baca ayat 38 sampai 40 Markus pasal 4. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Wah, nyaman banget ya. Kita sedang mengalami segala macam cobaan. Sepertinya rasanya udah mau mati, tapi dia di buritan di sebuah tilam lagi tertidur. Kita pikir, gak adil Tuhan. Kamu gak tahu apa yang saya sedang alami Tuhan. Kamu lagi tidur. Dan maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Apakah mereka mikirnya lempeng? Kalau mereka binasa mati, Yesus juga mati kan? Karena mereka di satu perahu. Terus mereka bilang, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Dia peduli karena dia pun akan ikut binasa. Kadang kita tanya pertanyaan yang sama. Kita bilang, Tuhan gak peduli. Tapi dia bilang, bangun. Kita bilang, Yesus bangun. Dia bilang, kamu bangun. Kita di perahu yang sama. Kamu mati, saya mati. Jadi apakah saya akan biarkan kamu binasa? Dan Yesus bangun, hal pertama yang dikatakan, dia menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah.
Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Tidak percaya, tidak memiliki iman. Jadi Yesus tanya kita, kenapa kamu takut? Coba kita pikirkan pertanyaan itu. Kenapa kamu takut? Kenapa kita takut saat kita percaya Yesus ada di dalam perahu? Karena mata kita tertutup. Ingat waktu Petrus berjalan di atas air? Situasinya mirip. Yesus jalan di atas air, murid-muridnya lagi melawan angin ombak. Yesus lagi jalan di atas air. Terus Petrus bilang, "Saya juga ingin jalan atas air." Yesus bilang, "Ayo." Terus dia keluar, dia jalan di atas air. Lalu tiba-tiba dia tenggelam. Kenapa? Waktu mata dia melihat Yesus, dia bisa jalan di atas air. Tetapi waktu dia lihat kiri kanan, dia lihat angin ombak, dia mulai tenggelam. Mata kita bukan hanya harus terbuka untuk melihat Yesus di sana dan angin dan ombak, tetapi kita juga harus melihat Yesus Kristus. Saya tadi bicara dengan penatua di sini. Sangat sulit untuk kita ke gereja, tapi lebih sulit untuk berdiam dalam gereja. Kita sedang bicara mengenai anak-anak muda, nanti mereka udah dewasa, masuk ke tingkatan berikutnya, lulus ke pelayan-pelayan yang berbeda, orang dewasa mulai tahun baru dengan pelayan baru, di paten baru, kadang gereja baru. Tetapi itu bisa bertahan berapa lama? Apa yang kita bisa lakukan untuk lanjut? Angin ombak nabrak, kita bisa dengar semuanya, tetapi tidak mudah untuk tetap fokus kepada Yesus. Tapi mari kita sangat berusaha tahun ini untuk tetap Yesus ada di pandangan kita. Artinya, kita harus tetap menggerak, tetap mencari, tetap membaca, tetap mencari Yesus dalam Alkitab di dalam hidup kita. Ulangan pasal 8 ayat 2-3. Ingatlah kepada ini, ayat ini alasannya kenapa Yesus memberi kepada kita ujian dan kesengsaraan dan izinkan kita untuk bisa mengalahkannya. Mari kita masuk ke dalam kesimpulan. Kita harus berjalan dengan Tuhan untuk bisa tiba di tempat di seberang tempat yang kita inginkan. Ibrani 12 ayat 22-23. Ini tempat yang kita ingin pergi. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Di seberang ada ini. Efesus pasal 2 ayat 4-6. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Apa yang dikatakan Rasul Paulus di sini? Selama kita setuju untuk pergi dengan Yesus dan naik ke perahu itu, Yesus akan mengatakan, meskipun kamu tidak mati di kayu salib dan bangkit, Dia akan bilang, kamu sudah mati dan sudah bangkit bersamaku. Meskipun kita tidak lakukan apapun tentang dosa kita, Yesus akan bilang, dosa kamu sudah diampuni. Meskipun kita tidak ada kebenaran, Yesus akan bilang, karena kamu di perahu yang sama bersama saya, kamu memiliki kebenaran saya. Wah, Yesus, Rasul Paulus sedang mengatakan, Yesus akan bawa kita bersama Dia dan kasih kita keistimewaan dan kebenaran dan tiket untuk bisa masuk surga selama kita naik perahu itu dan berjalan bersama Dia. Tetap sama Dia. Bisa gak kita lakukan itu? Satu hal itu, tetap bersama Dia. Yesaya
63 ayat 9 beritahu kepada kita bahwa Dia, Tuhan kita, akan menderita bersama-sama kita. Dia akan mengalami kesengsaraan dan cobaan bersama kita. Maka hanya satu hal yang kita perlu lakukan adalah tetap di dalam perahu itu. Perahu firman Dia. Lakukan itu, caranya bagaimana? Bagaimana cara kita tetap di dalam firman? Mau gak di dalam perahu ini? Tetap di perahu ini. Perahu iman di dalam Yesus. Mau tetap ada di dalam perahu ini yang disebut Sion. Amin. Bagaimana caranya? Yang pertama, saya kasih satu aja. Yang lain kamu bisa cari tahu sendiri. Satu tunjukkan atau jalan yang masuk akal untuk kita tetap dalam perahu. Ini hanya bisa kalau kita selama kita memiliki sebuah tugas. Saya akan menjelaskannya biar bisa dimengerti. Untuk kita pendeta, kita nggak pernah bolos di hari Minggu. Kecuali kita di luar negeri, ada perjalanan misi atau alasan lain. Bagi kita pendeta, kita tidak pernah telat di kebaktian. Iya kan? Kecuali kita benar-benar secara fisik tabrakan atau sakit atau apa. Tapi di situasi normal kita tidak telat. Apakah itu karena pendeta itu lebih rajin dari kalian, lebih baik dari kalian, lebih suci dari kalian? Tidak. Karena tugas saya, karena titel saya, dan karena saya harus sharing firman ini. Saya suka kamu atau tidak, saya nggak bisa meninggalkan dari perahu ini yang disebutkan Sion. Nggak penting saya suka kamu atau tidak. Ya penting sih, tapi saya tetap tidak bisa meninggalkan perahu ini sampai Tuhan pindahkan saya. Kenapa? Karena tugas. Halnya sama dengan kalian. Kalau kamu melayani Tuhan, kalau kamu ada tugas yang Tuhan berikan untuk melakukan pekerjaan Dia, bukan masalah, saya benci orang itu, saya benci situasi saya ini, saya kena cobaan besar ini. Gak penting tuh semua. Saya harus ada di sana. Karena tugas itu yang Tuhan berikan. Bukan pendeta kasih kita tugas atau departemen kasih kita tugas, tapi Tuhan yang kasih tugas itu. Jadi lakukan pekerjaan di dalam gereja biar bisa tetap di dalam perahu. Kalau kamu hanya seperti sebuah kapal yang hanya mengambang, akan lebih susah untuk kita untuk tetap di dalam perahu ini. Kalau kita nggak ada pekerjaan, nggak ada tugas, ya udah pasti menyembah adalah tugas terbesar, pekerjaan terbesar. Dan satu tunjukkan lagi, satu pointer lagi untuk kita bisa tetap di dalam kapal ini. Mazmur 124 ayat 1-6, kita harus fokus kepada firman. Untuk kita tetap bersama Yesus, untuk tetap bersama Tuhan, kita harus fokus pada firman. Artinya kita harus baca firman, kita harus belajar firman, kita harus dengar firman. Tahu firman satu kali tidak berarti kamu gak usah lanjut untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak berarti karena kita pernah sekali belajar, tidak berarti kita udah lulus, udah gak usah belajar lagi. Kadang sedikit telat dan tidak diperlukan, tetapi saya akan tetap katakan masalah saya, dilema saya sebagai seseorang yang harus menyiapkan khotbah setiap minggu. Dilema saya, apakah saya tidak boleh katakan ini? Apakah ini akan membebankan kalian? Pendeta berpikir seperti ini, tapi bagaimanapun kamu sudah ada dalam satu perahu sama saya. Saya berpikir kok semuanya mirip. Cara khotbah sama, orang yang sama setiap minggu. Mereka pasti bosan mendengarkan ini.
Dan ada beberapa kalian bilang, "Yap." Apa yang membuat mereka motivasi untuk tetap mendengarkan khotbah-khotbah? Karena saya berpikir, sejujurnya, itu sebabnya. Saya pukul diri saya, bangunkan diri saya untuk benar-benar berusaha. Dan tanya Tuhan, minta Tuhan untuk inspirasi dia secara rohani agar ini bukan pesan dari saya, tetapi pesan dari Tuhan untuk kalian semua. Tapi jawabannya adalah firman Tuhan itu baru setiap hari. Firman itu hidup. Itu sebabnya kita harus lanjut dengar firman. Hanya karena saya ada percakapan dengan keluarga atau ayah saya kemarin, tidak berarti saya tidak perlu bicara sama dia lagi. Karena kita ada hubungan dalam kasih, orang tua dan anak atau suami dan istri. Meskipun kemarin saya melihat dia, saya senang bisa melihat dia lagi hari ini. Saya senang bisa berbicara dengan dia lagi. Halnya sama. Dan itu sebabnya saya mengatakan pada mulanya, Tuhan senang kamu ada di sini. Coba pikirkan ayahmu, kakekmu, terutama di Imlek kan, ingin ketemu cucu si kakek itu. Terus cucunya datang ke rumah, wah dia senang banget. Saya memikirkan hal itu setiap kali kalian semua, kita semua datang ke gereja di hari Minggu. Tuhan sedang tunggu. Dia, si orang ini bakal datang nggak? Si A, si B bakal datang nggak? Dan di saat kamu tiba, dia senang sekali. Kadang kita berusaha untuk menjalankan kehidupan iman. Kadang kita melayani Tuhan tanpa menerima firman, tanpa belajar firman. Dengan apa yang saya pernah dengar dan saya tahu dari dulu, pelajaran dulu. Itu tidak akan membuat kita tetap di dalam perahu untuk waktu yang lama. Tidak bertahan. Hanya di saat kita fokus kepada firman, hanya di saat kita lanjut dengan firman, baru kita bisa lanjut tetap di dalam perahu. Maka tahun ini, 2023, semoga Gereja Sion fokus kepada firman Tuhan. Semoga kita bisa kembali kepada firman. Kembali kepada Alkitab. Amin. Kenapa orang tidak mau naik perahu? Kalau ada seminar, kan Sabtu ini ada seminar dengan Borough Corman dari Israel. Tolong mengundang dan kamu sendiri datang hari Sabtu jam 1.30 sampai jam 5 jam Singapura. Dan di hari Minggu pagi dia yang akan sharing firman-Nya. Dia adalah Rabi yang mencintai Yesus Kristus. Di saat kita melakukan hal-hal seperti itu, kita mengundang orang masuk ke dalam perahu kita. Pelayaran kita sedang melakukan hal-hal untuk berlayar di atas air ini, untuk bisa tiba ke seberang bersama Yesus. Itu sebabnya kita perlu setiap departemen, pujian, AV, semua orang untuk menggayung sama-sama bisa ke seberang. Agar bisa ke seberang. Tetapi kenapa orang nggak mau naik perahunya? Matius 24 ayat 34-38 dikatakan, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Apakah makan, minum, kawin itu dosa? Bukan. Masalahnya mereka nggak masuk perahu. Masalahnya mereka tidak mengerti sampai air bahnya tiba. Mereka tidak masuk perahu dan mereka tidak mengerti. Semoga Gereja Sion, semoga kita masuk ke dalam perahu itu bersama Yesus, dan semoga kita bisa mengerti. Dan sebelum kita tahu, kita sudah tiba di tempat yang kita inginkan dan tiba di tempat yang disebut hidup kekal. Mari kita ke sana sama-sama. Saya doa setiap orang di sini, semua orang yang sedang nonton online, keluarga kalian pun, kita semua akan di perahu yang sama dan tiba di tempat yang sama itu. Bersama siapa? Bersama Bapa kita, bersama Yesus, dan bersama Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami,
kami mengucap syukur Engkau telah mengundang kami untuk masuk ke dalam perahu ini bersamamu. Dan Bapa, kami mengucap syukur Engkau menjaminkan agar kami bisa tiba di seberang air ini bersamamu. Bapa, air-air ini yang ada di depan kami kadang seram, menakutkan kami. Ini air kelemahan kami, penyakit kami, kesusahan keuangan, masalah hubungan, dan semua beban-beban ini Bapa. Tetapi sama seperti yang Kau katakan hari ini, bantu kami tidak takut dengan apapun di sana, tetapi hanya takut dengan Engkau. Bantu kami tidak takut dengan angin dan ombak, tetapi bantu kami percaya kepada Engkau. Bantu iman kami Bapa, agar kami bisa tetap, mata kami fokus kepada Engkau dan tetap mengikuti Engkau. Kami manusia yang lemah Bapa, maka kami berdoa Engkau kadang membantu kami di saat kami tersandung. Dan Bapa, kami butuh bantuan-Mu. Kami perlu untuk mendengar suara-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami. Tahun ini, tahun 2023, Engkau telah berikan kepada kami sebagai hadiah. Dan semoga hadiah ini bisa bersinar terang dan memanjatkan kemuliaan melalui hidup kami. Dan Bapa, bantu kami berlayar bersama-sama dan tiba di tempat akhir dan mengalami dan melihat takhta Tuhan dan menerima hadiah kekekalan bersama-sama bersama Yesus. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan bersama semua orang di sini. Lanjut berjalan dengan kami. Kami doa semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus dengan ucapan syukur. Amin. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan.